Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan channel Jawara 2715. Sekarang kita akan membahas tentang 6 bentuk penyesalan di masa tua. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika Anda sudah berusia lanjut? Menua merupakan keniscayaan, tapi semua orang pasti akan mengalaminya. Namun, tidak semua orang siap menerima atau menghadapi kenyataan tersebut. Banyak sekali yang terpuruk di masa tua mereka, dan tidak sedikit yang larut dalam kesedihan atau penyesalan, karena tidak melakukan apa yang sebaiknya mereka lakukan, atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan di masa muda mereka. Menyesali semua hal buruk yang telah terjadi memang penting, sepanjang itu dijadikan sebagai renungan dan bahan evaluasi. Namun, alangkah lebih baik lagi jika bisa memastikan masa tua kita akan terhindar dari penyesalan akibat keputusan yang diambil hari ini. Berikut adalah 6 bentuk penyesalan terbesar yang sering dirasakan banyak orang di masa tua. Sebelum terlambat, kamu bisa mempersiapkannya sejak dini. 1. Tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Sebagian orang menganggap bahwa bekerja adalah sekedar menyelesaikan tugas, tanpa ada niat untuk menguasai suatu keahlian atau keterampilan tertentu, atau untuk mencapai prestasi di pekerjaannya. Jika Anda hanya menyelesaikan pekerjaan dan menerima gaji setiap bulannya, tanpa pernah peduli atau memikirkan keberlangsungan atau kemajuan karir Anda, maka jangan terkejut jika karir Anda tidak akan cemerlang. Dan konsekuensinya adalah kesejahteraan Anda juga cenderung akan stagnan. Bagi Anda yang menjadi wirausahawan, sikap cepat puas dan tidak ulet akan menyebabkan usaha Anda sulit berkembang, atau bahkan bisa bangkrut. Selain niat dan kesungguhan dalam meniti karir ataupun menjalankan usaha, kita juga perlu memiliki kegigihan dan tekad untuk memberikan yang terbaik, baik untuk perusahaan jika Anda menjadi pekerja biasa, atau untuk pelanggan jika Anda menjadi pengusaha. Penting juga bahwa karir ataupun usaha yang Anda jalankan dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat. Ini yang menjelaskan mengapa ada orang yang selektif memilih perusahaan tempat dia bekerja, atau memilih jenis usaha yang akan dijalaninya. 2. Tidak menjaga kesehatan. Saat Anda masih muda, rasanya tidak ada keterbatasan fisik yang bisa menghalangi niat Anda untuk bekerja, bepergian, atau melakukan aktivitas yang Anda sukai. Namun, seiring dengan pertambahan usia, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fisik akan semakin menurun, dan tidak jarang penyakit kronis akan mendera. Gaya hidup yang tidak sehat, seperti misalnya, malas berolahraga atau bergerak, tidak bisa menjaga keseimbangan gizi, kurang istirahat, merokok, mengkonsumsi alkohol, atau bahkan narkoba, berpotensi mengganggu kesehatan dan kebugaran tubuh Anda. Dan jika ini berlangsung dalam waktu cukup lama, tidak tertutup kemungkinan Anda bisa didera penyakit serius, seperti kanker, stroke, kencing, atau pengerasan hati. Jika Anda sakit serius pada masa tua, pernahkah terbayangkan bagaimana repotnya Anda? Apalagi jika Anda sudah tidak dalam masa produktif, sehingga selain kondisi fisik sudah menurun, Anda juga mungkin tidak punya cukup uang untuk membiayai pengobatan. Tidak ada persiapan untuk pensiun. Tidak sedikit orang sibuk bekerja dan membina karir selama usia produktifnya, namun lupa atau mengabaikan persiapan diri untuk menghadapi masa pensiun. Apalagi jika Anda sudah terbiasa dengan gaya hidup tertentu, dan kita tidak mau gaya hidup tersebut berubah drastis saat pensiun, maka Anda perlu mengumpulkan uang sejak muda, agar nanti pada saat Anda pensiun, Anda bisa mempertahankan gaya hidup tersebut. Persiapan pensiun bukan semua tentang soal menyiapkan dana atau tabungan untuk tetap bertahan hidup. Namun juga terkait persiapan mental, agar tidak terkena post-power syndrome. Mereka yang sebelum pensiun memiliki jabatan yang tinggi, atau cukup terkenal di masyarakat, mereka cenderung rentan terhadap post-power syndrome, sehingga menimbulkan beban mental, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga terdekat.
Sangat penting juga untuk tetap memiliki aktivitas dan interaksi sosial pada masa pensiun. Mengapa demikian? Karena kedua hal tersebut akan menjaga agar otak Anda tetap aktif dan terasah, sehingga Anda tidak menjadi pikun. Menekuni hobi atau usaha yang Anda sukai, atau bergabung di komunitas sosial, merupakan pilihan yang dapat Anda ambil saat Anda memasuki masa pensiun. Sebagai contohnya, ada pensiunan yang senang berkebun sehingga memilih pindah ke desa dan membuat kebun sayur organik, di mana hasil kebunnya bisa dijual untuk membiayai hidup sehari-harinya. Ada juga pensiunan yang sudah memiliki cukup tabungan untuk bertahan hidup, sehingga ia pun memilih menekuni hobi yang memberikan kesenangan bagi dirinya, misalnya kaligrafi, fotografi, musik, menulis, dan sebagainya. Ada juga yang masih berkarir, namun mengambil peran sebagai komisaris, penasihat, atau konsultan, di mana ia masih bisa menyumbangkan pikiran dan pengalamannya untuk memecahkan masalah atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau masyarakat. 4. Tidak berinvestasi. Investasi adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Akan tetapi sebagian orang belum sadar akan pentingnya investasi dan karenanya tidak melakukannya. Kebanyakan dari mereka lebih suka menabung atau menaruh dananya dalam bentuk deposito di bank. Mereka khawatir hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan dan mereka mencari yang pasti dan aman. Investasi juga bisa dalam bentuk beli tanah, emas, yang tingkat resiko kerugiannya kecil sekali. Banyak alasan mengapa kita perlu berinvestasi. Kita pasti mempunyai tujuan keuangan di masa datang, misalnya untuk berlibur, melaksanakan kegiatan ibadah, seperti umroh, naik haji, melanjutkan pendidikan, dan tujuan lainnya. Intinya, dengan berinvestasi, kita bisa mewujudkan tujuan keuangan kita. 5. Tidak meluangkan cukup waktu untuk keluarga dan saudara. Banyak orang yang selama masa produktifnya larut dalam kesibukan kerja, berangkat kerja pagi-pagi buta, dan baru pulang pada larut malam. Ada pula yang memiliki sifat gila kerja, sehingga akhir pekan pun mereka habiskan untuk bekerja, bukan diluangkan untuk bersenang-senang dengan keluarga atau teman. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang sukses, memiliki sifat gila kerja, sukses dalam karir atau usahanya, namun pencapaian tersebut berimbas pada kehidupan pribadi mereka. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, masalah dalam perkembangan anak, merupakan contoh akibat dari ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemajuan teknologi juga ditengarai dapat berimbas buruk pada kehidupan sosial kita. Banyak orang yang saat ini tidak bisa lepas dari ponsel mereka. Orang tua memberikan anak-anaknya akses ke gadget sejak usia dini, agar mereka tidak rewel. Dan tidak jarang, kita menemui situasi di mana satu keluarga duduk bersama di restoran, namun tidak ada interaksi di antara mereka, karena masing-masing sibuk dengan ponselnya masing-masing. Teknologi memang dapat membantu memudahkan hidup kita, namun perlu disadari bahwa keberadaan keluarga dan teman terdekat jauh lebih penting bagi kita, sehingga manfaatkan setiap momen bersama keluarga. 6. Tidak sempat mengutarakan perasaan. Mungkin Anda berpikir, ini hanyalah menyangkut perasaan cinta kepada seseorang. Namun, ini sebenarnya juga terkait perasaan-perasaan lain. Seperti penyesalan, rasa bersalah, maupun perhatian atau kasih sayang kepada sanak keluarga atau teman. Masalah yang tidak terselesaikan dengan tuntas, akhir hubungan cinta yang mendadak, atau akibat keterpaksaan, memang bisa membuat ganjalan di hati, sampai usia lanjut sekalipun. Namun perlu disadari, bahwa memendam perasaan, tidak baik pengaruhnya bagi kesehatan mental kita. Dan jika kesehatan mental kita terganggu, maka kesehatan fisik kita pun, pada gilirannya akan ikut terganggu. Untuk itu, belajarlah untuk bersikap pasrah, dan senantiasa bersyukur.
Seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, karena bukan itu yang kita perlukan. Dengan berserah diri dan bersyukur, Anda membantu diri Anda sendiri, menjaga kedamaian hati, sehingga Anda bisa hidup tenang. Semoga artikel ini bisa menjadi refleksi dan kontemplasi diri, sehingga Anda dapat mengisi masa muda dengan produktif, dan tetap sejahtera lahir batin saat Anda berusia lanjut. Selamat berkarya, berkontribusi bagi sesama, dan berinvestasi demi masa depan yang lebih baik. Dengan menghindari penyesalan di masa tua, memerlukan kesadaran dan tindakan di masa muda. Merencanakan, menjaga keseimbangan, dan memberi nilai pada hubungan sosial, dapat menjadi kunci untuk mengarungi hari tua dengan semangat dan kedamaian. Demikian bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Jawara 2715, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya.